Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kalian Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di acara sidang skripsi saya. Salawat salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya memaparkan skripsi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rausan Al-Ghifar. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2017. Saya di sini akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Hubungan Kecepatan Reaksi dan Poroto Tungkai dengan hasil akselerasi 30 meter terhadap mahasiswa KOP Atletik Universitas Negeri Jakarta. Pada skripsi saya akan membahas 5 poin penting, yaitu pendahuluan, kajian teoretik, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Pada perkembangan olahraga di Indonesia sangat berkembang pesat, khususnya pada cabang olahraga atletik di nomor lari jarak pendek, khususnya di nomor lari 100 meter. Pada lari 100 meter, banyak komponen fisik yang menunjang, terutama yaitu kecepatan, kekuatan, power, dan juga keseimbangan. Pada perumusan masalah, saya akan membahas apakah terdapat hubungan kecepatan reaksi dan Poroto Tungkai dengan hasil akselerasi 30 meter. Ada kajian teoretik, lari menurut pendapat dari Bahagia tahun 2000 halaman 11, yaitu mengartikan lari merupakan keterampilan gerak siklus yang mana kedua kaki pada saat melayang di udara, kedua telapak kaki lepas dari tanah. Menurut Setiawan 2013, yang mana lari diartikan berbeda dengan jalan yang selalu kontak dengan tanah. Pada kecepatan reaksi, yaitu adalah kemampuan seseorang dalam menjawab suatu rangsangan dalam waktu yang singkat. Pada Poroto Tungkai, kemampuan pada tungkai seseorang untuk menampilkan kekuatan maksimal dan kecepatan maksimum secara eksplosif dalam waktu yang cepat dan singkat untuk mencapai tujuan dikehendaki. Maksudnya adalah Poroto Tungkai adalah kombinasi antara kekuatan dan kecepatan. Untuk akselerasi 30 meter, yaitu proses mempercepat peningkatan kecepatan atau laju perubahan kecepatan dari titik 0 hingga titik akhir 30 meter. Kita lihat metode penelitian saya, yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecepatan reaksi dan Poroto Tungkai terhadap hasil akselerasi 30 meter. Tempat dan waktunya, saya mengambil di Stadion Atletik Rawamangun, Laboratorium Biomekanik Kampus BUNJ pada 14 Juni 2021. Untuk metode penelitian yang saya ambil yaitu metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Pada pengumpulan data, saya dengan melakukan observasi lapangan dengan melakukan tes secara langsung. Untuk populasinya, saya mengambil sebanyak 58 orang KOP mahasiswa UNJ dan mengambil sampel sebanyak 20 orang. Pada desain penelitian dapat kita lihat konstelasi masalah. Hubungan maksudnya adalah hubungan antara X1 dengan Y, hubungan antara X2 dengan Y, hubungan bersama-sama X1 dan X2 dengan Y. Pada instrumen penelitian dapat kita lihat saya mengambil dengan tes kecepatan reaksi memakai wall body reaction dan tes Poroto Tungkai yaitu dengan standing board jump dan tes akselerasi 30 meter. Dapat kita lihat teknik analisis data yang saya ambil yaitu mencari persamaan regresi, mencari koefisien korelasi, uji keberartian koefisien korelasi, mencari koefisien determinasi, persamaan regresi linear ganda, mencari koefisien korelasi ganda, uji keberartian korelasi ganda, mencari koefisien determinasi ganda, dan interpretasi koefisien korelasi. Setelah saya mengambil penelitian, dapat kita lihat hasil penelitiannya. Dapat kita lihat hasil penelitian pada kecepatan reaksi dan kekuatan Poroto Tungkai dan akselerasi 30 meter. Pada deskripsi data hasil penelitian kecepatan reaksi, dapat kita lihat variabelnya yaitu nilai terendah sebesar 0,262, nilai tertingginya 0,368, nilai teratarnya 0,321, nilai mediannya 0,321, nilai modusnya 0,314, dan simpangan bakunya 0,03. Dapat kita lihat distribusi frekuensi pada interval kelas, yaitu dengan nilai rata-rata 0,321 yang berada di kelas 3 atau sebanyak 6 sampel atau sebesar 30%. Dan nilai berada di atas rata-rata sebesar
9 sampel atau sebanyak 45%. Dan nilai yang berada di bawah rata-rata sebanyak 25% atau 5 sampel. Dapat kita lihat grafik histogram kecepatan reaksi. Untuk deskripsi data simulator poro tungkai dapat kita lihat nilai rata-ratanya sebesar 2,40, maka distribusi frekuensinya berada di kelas 3, yaitu dengan 7 sampel atau 35%. Dapat kita lihat histogram grafiknya. Untuk deskripsi data simulatan akselerasi 30 meter, dapat kita lihat rata-ratanya sebesar 1,50. Berarti distribusi frekuensinya berada di kelas 3, sebesar 2 sampel atau 10%. Dapat kita lihat histogram grafik hasil akselerasi 30 meter. Pada hubungan kecepatan reaksi dengan akselerasi 30 meter, ditunjukkan persamaan regresi Y sama dengan 3,032 ditambah minus 4,776 X1. Maksudnya, yaitu hasil akselerasi 30 meter diketahui atau diperkirakan jika kecepatan reaksi diketahui. Untuk koefisien korelasi, dapat kita lihat nilainya sebesar minus 0,636. Sebelum kita menarik kesimpulan, kita harus menguji keberartian korelasi terlebih dahulu dengan syarat T hitung lebih besar dari T tabel. Dapat kita lihat T hitung lebih besar dari T tabel sebesar 3,492 dan T tabel 2,093. Maka koefisien korelasi signifikan. Tetapi dapat kita lihat T hitungnya berbentuk minus. Minus tersebut bukan menunjukkan angka, tetapi menunjukkan arah yang bertolak belakang. Pada koefisien determinasi, R kuadrat sama dengan 0,44 atau sebesar 40,4%, yang artinya hasil akselerasi 30 meter ditentukan oleh kecepatan reaksi sebesar 40,4%. Pada hubungan poro atau tungkai dengan akselerasi 30 meter, ditunjukkan persamaan regresi Y sama dengan minus 0,665 ditambah 0,902 X2. Maksudnya adalah hasil akselerasi 30 meter dapat diketahui atau ditunjukkan jika poro atau tungkai diketahui. Untuk koefisien korelasi, dapat kita lihat 0,653. Sebelum kita menarik kesimpulan, kita harus menguji keberartian korelasi terlebih dahulu. Dengan syarat T hitung harus lebih besar dari T tabel. Dapat kita lihat T hitung lebih besar dari T tabel, maka koefisien korelasi signifikan. Untuk koefisien determinasi, dapat kita lihat R kuadrat sebesar 0,426 atau sebesar 42,6%. Maksudnya adalah hasil akselerasi 30 meter ditentukan oleh poro atau tungkai sebesar 42,6%. Untuk hubungan kecepatan reaksi dan poro atau tungkai dengan akselerasi 30 meter, ditunjukkan persamaan regresi ganda Y sama dengan 1,013 ditambah minus 2,917 X1 ditambah 0,593 X2. Maksudnya adalah hasil akselerasi 30 meter dapat diketahui atau diperkirakan jika kecepatan reaksi dan poro atau tungkai diketahui. Untuk koefisien korelasi dapat kita lihat nilainya sebesar 0,726. Sebelum kita menarik kesimpulan, kita harus menguji keberartian korelasi terlebih dahulu dengan satu syarat, yaitu F hitung harus lebih besar dari F tabel. Dapat kita lihat F hitung lebih besar dari F tabel, maka koefisien korelasi signifikan. Pada koefisien determinasi ganda, R kuadrat sama dengan 0,527 atau sebesar 52,7%. Maka hasil akselerasi 30 meter ditentukan oleh kecepatan reaksi dan poro atau tungkai sebesar 52,7%. Pada kesimpulan dan saran, terdapat hubungan yang berarti atau signifikan antara kecepatan reaksi terhadap akselerasi 30 meter, dan terdapat ada hubungan yang signifikan antara poro atau tungkai dengan hasil akselerasi 30 meter, dan terdapat hubungan yang berarti atau signifikan antara kecepatan reaksi dan poro atau tungkai terhadap akselerasi 30 meter. Sarannya yaitu, dalam cabang olahraga, individu seperti olahraga atletik, terutama pada nomor lari jarak pendek, khususnya nomor 100 meter, kecepatan reaksi sangat diperlukan. Maka dari itu disarankan pelatih memberikan program latihan yang bersifat aksi dan reaksi, dan juga memberikan
latihan bersemi atau latihan power otot tungkai seperti plyometric dan yang lainnya. Terima kasih, mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.